Nama budaya Bante, atas Silani dan Ibu Federla serta teman-teman eh, semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang rancangan program layanan bimbingan dan konseling selama 1 tahun, maaf, 1 semester ke depan sebanyak 16 pertemuan dengan topik pengembangan kesadaran diri, pengelolaan emosi, dan penguatan karakter remaja. Dengan saya Rina Mariana dan dosen pengampu Dr. Kindela Yunia. 16 pertemuan yang akan dibahas. Satu pertemuan adalah 40 menit, di mana topik eh, pertemuan pertama adalah mengenal diri dan perasaan diri dengan metode diskusi dan refleksi diri melalui media PPT dan lembar refleksi. Tujuannya karena banyak remaja belum memahami perasaan dan kondisi dirinya sehingga sulit mengenali masalah yang sedang dihadapi. Materi ini membantu meningkatkan kesadaran diri. Dalam pertemuan kedua, topik yang dibahas adalah mengenal kelebihan dan potensi diri. Menggunakan metode diskusi kelompok dan media pohon potensi diri, sticky notes, dengan tujuan sebagian siswa merasa tidak memiliki kelebihan atau bakat tertentu sehingga mudah minder dan kehilangan motivasi. Di pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang membangun rasa percaya diri. Metodenya adalah role play dan diskusi dengan media video motivasi dan kartu situasi. Untuk keterangannya, banyak siswa takut berbicara, takut salah, dan kurang berani menunjukkan kemampuan yang dimiliki. Kemudian mengatasi rasa minder dan insecure itu akan dibahas di pertemuan keempat melalui metode diskusi dan refleksi. Media yang digunakan adalah PPT dan lembar refleksi. Mengapa menggunakan topik ini? Karena remaja sering membandingkan diri dengan teman, prestasi, maupun penampilan sehingga muncul rasa tidak percaya diri. Di pertemuan kelima, mengenal overthinking pada remaja dengan ceramah interaktif dan diskusi menggunakan PPT ilustratif dan video pendek. Banyak siswa terlalu memikirkan nilai masa depan atau masalah pribadi sehingga mempengaruhi kesehatan mental dan proses belajar. Di pertemuan selanjutnya akan membahas tentang dampak overthinking terhadap belajar dan emosi melalui metode diskusi kelompok dan balon pikiran serta lembar kerja untuk medianya. Mengapa ini dibahas? Karena untuk membantu siswa memahami hubungan antara pikiran berlebihan dengan stres, kecemasan, dan penurunan fungsi atau fokus belajar. Yang di pertemuan ketujuh, kita akan membahas tentang latihan kesadaran diri untuk menenangkan pikiran, di mana metode yang digunakan adalah simulasi refleksi, dan media yang digunakan adalah audio, relaksasi, musik tenang, dan PPT. Kemudian melatih siswa mengenali pikiran dan emosi yang muncul sehingga tidak mudah larut dalam kecemasan atau tekanan. Nilai yang dikembangkan adalah kesadaran diri dan pengendalian pikiran. Ini akan kita bahas nanti. Untuk pertemuan ke-8 adalah mengelola emosi negatif dengan baik. Metode yang digunakan adalah role play dan diskusi, medianya kartu emosi dan PPT. Kemudian keterangannya banyak siswa belum mampu mengelola marah, sedih, kecewa, atau takut dengan cara yang sehat sehingga berpengaruh pada hubungan sosial dan belajar. Pertemuan selanjutnya mengatasi stres akademik, di mana metode yang digunakan adalah diskusi tanya jawab dengan media termometer stres, video edukasi, tugas sekolah, ujian, dan target nilai sering menjadi sumber stres bagi siswa SMP kelas 9. Kenapa ini dijadikan pertemuan ke-9? Karena para siswa biasanya baru selesai ulangan term ya atau mid semester seperti itu. Kemudian pertemuan ke-10 membahas tentang meningkatkan fokus belajar dengan metode simulasi dan diskusi. Media yang digunakan adalah challenge, fokus, dan PPT. Keterangannya di sini menggunakan gadget, media sosial, dan pikiran yang bercabang membuat siswa sulit berkonsentrasi saat belajar.
Di pertemuan selanjutnya ke-11 itu kita membahas tentang manajemen waktu dan disiplin belajar. Dengan metode diskusi kelompok, media yang digunakan adalah jadwal belajar sticky note. Dengan banyak siswa belum mampu mengatur waktu antara belajar, bermain, istirahat, dan kegiatan lainnya sehingga prestasi belajar terganggu. Di pertemuan ke-12, kita membahas tentang mengurangi kebiasaan menunda tugas dengan metode refleksi diri dan diskusi. Media yang digunakan adalah balon pikiran dan lembar kerja. Kebiasaan menunda pekerjaan menyebabkan tugas menumpuk dan meningkatkan stres akademik, makanya digunakan topik ini. Di pertemuan selanjutnya membahas tentang pentingnya istirahat dan kesehatan mental, menggunakan ceramah interaktif dan medianya PPT serta video pendek. Jadi banyak remaja mengalami kelelahan fisik dan mental akibat kurang tidur, penggunaan gadget berlebihan, dan tekanan akademik. Di pertemuan ke-14 kita menggunakan komunikasi positif dengan tema teman dan guru melalui metode simulasi dan role play, di mana media yang digunakan adalah kartu situasi permainan komunikasi. Konflik pertemanan dan kesalahpahaman sering terjadi karena kurangnya keterampilan komunikasi yang sehat. Jadi ini juga sangat penting untuk para remaja. Kemudian untuk pertemuan ke-15, memotivasi belajar dan harapan masa depan. Dengan metode refleksi dan diskusi, media yang digunakan adalah surat untuk diri sendiri dan video inspiratif. Sebagian siswa mulai kehilangan semangat belajar dan belum memiliki tujuan yang jelas mengenai masa depannya. Jadi ini sangat penting karena mereka akan memasuki tahap jenjang selanjutnya yaitu SMA. Dan di pertemuan terakhir, evaluasi diri dan penguatan akhir semester. Jadi refleksi dan berbagi pengalaman menggunakan metode tersebut dan medianya adalah lembar evaluasi kartu pesan positif karena membantu siswa merefleksikan perkembangan diri selama satu semester dan memperkuat motivasi untuk terus berkembang dan belajar karena ini adalah pertemuan terakhir dan menjelang ujian semester. Rancangan program layanan bimbingan dan konseling, latihan kesadaran untuk kesadaran diri untuk menenangkan pikiran. Ini diambil dari materi pertemuan ke-7 yang akan kita ulas. Latar belakang remaja. Masa remaja merupakan masa perkembangan yang penuh dengan perubahan dan tantangan. Banyak peserta didik mengalami tekanan akademik, permasalahan sosial, maupun kekhawatiran terhadap masa depan, sehingga sering merasa cemas, stres, dan sulit berkonsentrasi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan peserta didik larut dalam pikiran negatif dan kesulitan mengelola emosinya. Oleh karena itu, diperlukan layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik melatih kesadaran diri agar mampu mengenali pikiran dan emosi yang muncul, sehingga dapat mengelolanya dengan lebih baik serta menjaga kesehatan mentalnya. Tujuannya adalah setelah mengikuti kegiatan layanan BK, peserta didik diharapkan mampu mengenali pikiran dan emosi yang sedang dirasakan, memahami pentingnya kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari, melatih kemampuan menenangkan pikiran serta mengalami kecemasan atau tekanan, mengembangkan sikap lebih tenang dan fokus dalam menghadapi berbagai situasi. Sasarannya sudah pasti peserta didik kelas 9 SMP. Materi yang digunakan adalah pengertian kesadaran diri atau self-awareness, mengenali pikiran dan emosi diri, dampak pikiran negatif terhadap perasaan dan perilaku, serta cara sederhana menenangkan pikiran melalui latihan fokus nafas dan refleksi diri. Metode yang digunakan di sini ada 3 simulasi. Yang pertama adalah kegiatan yang membuat peserta didik mengalami langsung situasi tertentu, bukan hanya mendengarkan penjelasan karena topik kita adalah latihan kesadaran diri dan menenangkan pikiran. Maka simulasi yang digunakan bukan drama atau bermain peran, melainkan simulasi kesadaran diri seperti peserta didik duduk dengan nyaman, mendengarkan musik tenang, memejamkan mata, mengamati nafas, dan mengamati pikiran yang muncul. Jadi digunakan durasi sebanyak 2 sampai 3 menit atau tergantung dari
peserta didiknya ya. Jadi ada 2 sampai 3 menit atau 1 sampai 2 menit juga boleh ya. Contoh pelaksanaannya adalah guru berkata, "Sekarang coba perhatikan nafas kalian. Apa yang sedang kalian pikirkan saat ini, apa yang sedang kalian rasakan, tidak perlu melawan pikiran itu, cukup sadari bahwa pikiran itu ada." Nah, nanti ini saya akan coba untuk menggunakan musik ya, untuk menggunakan media yang tersedia. Mengapa disebut simulasi? Karena siswa sedang mempraktekkan secara langsung cara menyadari pikiran dan emosi, bukan hanya mendengarkan teori. Untuk metode selanjutnya, kita menggunakan metode refleksi diri. Ini adalah kegiatan melihat ke dalam diri sendiri dan mengevaluasi pengalaman yang baru dialami. Jadi setelah tadi simulasi, kita masuk ke refleksi diri. Seperti misalnya guru bertanya, apa yang kalian rasakan, pikiran apa yang muncul, sering muncul, seperti itu setelah kita melakukan simulasi. Contoh lembar refleksi itu isi secara pribadi, pikiran yang paling sering muncul, perasaan yang paling sering muncul, dan hal yang ingin saya perbaiki. Biasanya ini hanya perlu dituliskan ke secara ya, tidak perlu dipersiapkan gitu. Kemudian nanti akan dikumpulkan di akhir temuan. Mengapa penting? Karena tujuan layanan kita adalah membantu siswa mengenali pikiran dan emosinya. Kalau tidak ada refleksi, siswa hanya duduk diam mendengarkan musik lalu tidur. Yang ketiga, metode yang digunakan adalah diskusi interaktif, di mana proses berbagi pendapat antara guru dan peserta didik. Setelah refleksi, guru mengajak siswa berdiskusi. Contoh pertanyaan pembukanya adalah, apa yang Anda ingin, apakah ada yang ingin berbagi pengalaman? Atau apa yang kalian rasakan saat latihan tadi? Atau apa ada yang merasa lebih tenang? Atau apa manfaat latihan seperti ini menurut kalian? Mengapa disebut interaktif? Karena bukan guru yang berbicara terus-menerus, tetapi guru mengajukan sebuah topik, kemudian siswa menjawab dan siswa berdiskusi antar siswa. Jadi di sini terjadi komunikasi dua arah. Media digunakan adalah audio relaksasi, digunakan saat simulasi kesadaran diri untuk membantu siswa lebih tenang dan fokus. Jadi contohnya ini saya menggunakan musik flute ya. Ini adalah contoh dari audio relaksasi dengan suara alam-alam. Kemudian media untuk instrumental yang menenangkan. Ini adalah sebagai latar belakang simulasi refleksi diri dan pengisian lembar refleksi. Jadi sepanjang pembelajaran kita juga bisa memutarkan musik ini dengan volume suara yang tidak terlalu keras ataupun tidak terlalu sangat kecil. Jadi ini contoh kalau misalnya kita eh, simulasi atau saat melakukan refleksi diri, kita bisa menyelipkan kita bisa menyelipkan bisa seperti ini. Kita bisa menyelipkan kata-kata contoh dari simulasi yang tadi saya bacakan contohnya pada saat timingnya lebih tepat kita masuk. Sekarang coba perhatikan nafas kalian. Apa yang sedang kalian pikirkan saat ini? Apa yang sedang kalian rasakan? Tidak perlu melawan pikiran itu. Cukup sadari bahwa pikiran itu ada. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa menyediakan media bukan cuma cukup. Selanjutnya media digunakan adalah lembar refleksi diri. Contoh lembar refleksi ini adalah refleksi diriku hari ini bisa menuliskan nama dan tanggal, kemudian menjawab pertanyaan dan centangan. Ya, seperti ini pikiran yang paling sering muncul dan lain sebagainya. Itu adalah lembar refleksi diri. Media selanjutnya yang digunakan di sini adalah PowerPoint sederhana. Eh,
Ini adalah contoh PPT yang digunakan di slide pertama. Sebentar, istirahat dulu. Apa kabar hari ini? Pernah merasakan ini? Video pendek, diskusi video. Video pendek ini berisi tentang sebuah cerita ya, sekitar 1 sampai 2 menit cerita. Short, short film gitu ya. Kemudian pikiran kita kadang terlalu ramai, apakah itu kesadaran diri, mengapa kesadaran diri itu penting, kemudian simulasi, refleksi diri, diskusi, dan penutup. Seperti itu. Ini beberapa sederhana merupakan materi. Waktu dan tempat. Itu adalah 1 kali 40 menit dan tempatnya di ruang kelas. Langkah kegiatannya itu yang pertama kegiatan pendahuluan selama 5 menit. Guru BK memberikan salam dan membuka kegiatan, guru menyampaikan tujuan layanan, guru mengajukan pertanyaan pematik seperti apakah kalian pernah merasa cemas atau memikirkan sesuatu secara berlebihan? Dan kegiatan inti selama 30 menit, penyampaian materi, guru menjelaskan secara singkat tentang kesadaran diri, pikiran, dan emosi yang sering dialami remaja, kemudian simulasi kesadaran diri yang tadi sudah dijelaskan di depan, kemudian kita masuk ke refleksi diri dan diskusi. Kegiatan penutup selama 5 menit, guru dan peserta didik menyimpulkan kegiatan, guru memberikan motivasi agar peserta didik lebih peka terhadap kondisi diri dan mampu mengelola pikirannya dengan baik. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keterlibatan peserta didik selama kegiatan berlangsung secara serta pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Dalam evaluasi ini saya membuatkan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah evaluasi proses di mana dilakukan melalui observasi selama kegiatan layanan berlangsung, meliputi partisipasi peserta didik dalam kegiatan simulasi refleksi diri dan diskusi interaktif. Aspek yang diamati adalah partisipan dengan indikator mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dengan skor 1, 2, 3, 4. Aspek yang diamati yang lain adalah keterlibatan simulasi, mengikuti latihan kesadaran diri dengan sungguh-sungguh, kemudian aspek refleksi diri, indikatornya mengisi lembar refleksi secara jujur dan lengkap. Aspek selanjutnya adalah diskusi interaktif, di mana indikatornya memberikan tanggapan atau pendapat saat diskusi dengan skor 1, 2, 3, 4 dengan 1 sangat baik, 2 baik, 3 cukup, dan 4 butuh bimbingan. Jadi ini adalah pedoman penskoran untuk partisipasi, keterlibatan simulasi, refleksi diri, dan diskusi interaktif. Contoh yang pertama tadi partisipasi. Apakah peserta didik mengikuti seluruh kegiatan dengan aktif? Jika iya, pilih skor 4. Mengikuti sebagian besar kegiatan dengan baik, skor 3. Mengikuti kegiatan tetapi kurang aktif, itu skor 2. Dan tidak menunjukkan keterlibatan selama kegiatan, itu diberikan skor 1. Yang kedua adalah evaluasi hasil. Evaluasi hasil dilakukan melalui lembar refleksi diri dan pertanyaan penutup atau exit ticket untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Exit ticket sebelum kegiatan berakhir, peserta didik diminta menjawab 3 pertanyaan berikut. Yang pertama adalah, pikiran apa yang paling sering muncul dalam dirimu akhir-akhir ini? Perasaan apa yang paling sering kamu rasakan? Dan apa satu cara yang akan kamu lakukan ketika pikiran kamu merasa mulai penuh atau membuatmu cemas? Jadi indikator keberhasilan layanan dinyatakan berhasil apabila minimal 75% peserta didik mampu mengikuti kegiatan simulasi kesadaran diri dengan baik, mengisi lembar refleksi diri secara lengkap, mengidentifikasi pikiran dan emosi yang sedang dialami, dan menyebutkan minimal 1 cara sederhana untuk menenangkan pikiran ketika menghadapi tekanan atau kecemasan. Analisis hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat keterlibatan peserta didik dalam kegiatan, mengidentifikasi peserta didik yang masih mengalami kesulitan mengenali atau mengelola emosinya, dan menentukan kebutuhan layanan lanjutan berupa bimbingan kelompok ataupun konseling individu. Tindak lanjutnya adalah peserta didik dianjurkan melakukan latihan kesadaran diri secara sederhana ketika merasa cemas atau tertekan.
Kemudian guru BK memantau perkembangan peserta didik melalui kegiatan refleksi pada pertemuan berikutnya dan peserta didik yang memerlukan bantuan lebih lanjut dapat mengikuti layanan konseling individu. Kesimpulannya, banyak layanan BK, latihan kesadaran diri untuk menenangkan pikiran dirancang untuk membantu peserta didik mengenali pikiran dan emosi yang mereka alami. Metode disimulasi refleksi diri dan diskusi interaktif dipilih agar peserta didik dapat memahami, mengalami, dan merefleksikan kondisi dirinya secara langsung. Media berupa audio relaksasi, musik instrumen, lembar refleksi diri, dan PowerPoint digunakan untuk mendukung terciptanya suasana belajar yang nyaman dan bermakna. Melalui layanan ini, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan kesadaran diri, mengelola kecemasan, serta meningkatkan fokus dan kesehatan mental secara positif. Harapannya, peserta didik mampu menerapkan layanan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menjaga kesehatan mental dan mengembangkan potensi diri secara optimal. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan.